Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di video pembelajaran matematika. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana materi bentuk kuadrat sempurna. Simak dan perhatikan video berikut ini dengan baik, dan jangan lupa like and subscribe, karena like and subscribe itu gratis. Anak-anak, saya akan menerangkan tentang bentuk kuadrat sempurna. Jangan lupa ditulis di buku catatan, karena catatan itu sangat penting dan sangat berguna untuk kedepannya. Anak-anak perhatikan, ini ada bentuk kuadrat sempurna yang mempunyai rumus atau sifat x kuadrat plus px plus setengah p pangkat 2 sama dengan x plus setengah p pangkat 2. Ya, nanti rumus ini bisa kita gunakan untuk menyelesaikan soal ini. Saya ingin menekankan pada rumus ini, selesaikan dulu bagian ruas kiri sama dengan, sebelum kita mendapatkan hasilnya sama dengan yang sebelah ruas kanan sama dengan. Jadi selesaikan dulu sebelah kirinya, ya, sesuai dengan sifat ini. Mari kita ke contoh soalnya biar lebih paham. Lihat. Ada soal contoh, lengkapilah bentuk aljabar berikut agar menjadi bentuk kuadrat sempurna. Gitu ya maksudnya. Soal nomor 1A, A kuadrat plus 26A. Selesaikan di sini. Lihat. X kuadrat. Ini suku pertama, ini suku kedua. Jadi ini suku pertama, ini suku kedua. Suku yang ini dalam variabel X, sedangkan ini dalam variabel A. Sama-sama pangkat 2 ya, sama pangkat 2. PX. Ini X-nya pangkat 1, ini di sini variabel A tapi A-nya pangkat 1. Kalau ini huruf X, ini huruf A, sama-sama pangkat 1. P di sini adalah koefisien, angka pada si di depan hurufnya X. Nah, ini jadi sama, di depan huruf A adalah 26. Nanti sesuai dengan sifatnya, rumusnya, bahwa nanti P di sini koefisien pada yang berpangkat 1, suku kedua, harus dikalikan setengah dipangkatkan 2, gitu ya. Harus dikalikan setengah pangkatkan 2. Mari kita ikuti dengan sifat ini. Ini X kuadrat. Maka dia tetap ditulis A kuadrat ya. Dia positif, yang ditulis positif. PX ya. PX berarti ditulisnya tetap 26A. Tetap tulisnya 26A. Plus, nah, setengah P artinya setengah dikali P. P ini adalah angka di depan huruf X. Berarti ini yang ini ya, angka di depan huruf A, gitu ya. Jadi ini A kuadrat tetap ditulis A kuadrat, 26A tetap ditulis 26A, ya. Di sini baru mulai kita setengah dikali ini suku keduanya ya. Suku kedua. Jangan lupa pangkat 2. Gitu ya, pangkat 2. Ini selalu koefisiennya 1, ya. Lihat, selalu koefisiennya 1. Di depan X kuadrat, bukan nggak ada angka. Ada angkanya, angka 1. Cuman angka 1 tidak ditulis. Ya, kalau kuadrat itu pangkat 2 ya. Kalau saya ngomong kuadrat, berarti dia pangkat 2. Jadi selalu pangkat 1 ini ya, ya. Selalu pangkat 1. Jadi A pangkat 2 ditulis lagi A pangkat 2. 26A ditulis lagi 26A. Baru di sininya. Ya, setengah dikali 26. Dari mana? 26 dari sini. Dikali setengah, pangkat 2. Lanjutkan. Ini A pangkat 2 saya tulis lagi. A pangkat 2 ditambah 26A saya tulis lagi. 26A ditambah setengah kali 26. Kan artinya 26 dibagi 2 ya, nak. Saya coret aja ya. 26 dibagi 2 adalah 13. Sehingga adalah 13 pangkat 2. Ya, jadi 13 pangkat 2. Kalau sudah, baru kita kemari. Hasilnya adalah, lihat. X kuadrat jadi X ya. Jadi yang sukunya pangkatnya ada 2 jadi pangkat 1. Nah, berarti ini juga sama. Yang A-nya pangkat 2 bahkan jadi 1 pangkatnya, jadi A. Nah, setengah P ini diambil dari sini ya. Berarti dia ngambilnya dari penyelesaian ini ya. Penyelesaian ini berapa? 13. Hasilnya 13 tuh. Hasilnya 13. Setengah P adalah, dan saya kalikan setengah P ya. Setengah P artinya setengah kali 26. Setengah kali 26 hasilnya adalah 13. Makanya hasilnya 13 tuh. Jangan ditulis pangkat 2-nya.
pangkat 2-nya di luar tuh, pangkat 2-nya di luar. Nah, seperti ini hasilnya tuh. Ya. Jadi A kuadrat terjadi A, 13 saya ambil, saya tuliskan pangkat 2. 26A-nya hilang. Jadi begitu seperti ini cara mengerjakannya. Ya. A kuadrat plus 26A. A kuadratnya saya tulis kembali, 26A-nya saya tulis kembali, ditambah setengah dikali 26 kali ini. Jadi 26-nya dikali setengah. Hasilnya adalah 13. Jadi A kuadrat saya tulis lagi, plus 26A saya tulis lagi, plus tadi hasil ini adalah 13 pangkat 2. Setelah itu baru kuadrat sempurnakan. Jadi A kuadrat jadi A, 13 saya tulis kembali. Pangkat 2. Begitu ya. Sekarang kita masuk ke contoh keduanya, nak. A kuadrat min 5A. Oke. Ini A-nya sudah pangkat, A-nya koefisiennya sudah 1 ya. Kalau dia belum 1 harus dirubah dulu. Karena ini sudah 1, maka tidak perlu dirubah ya. Tidak perlu dirubah. Saya tulis ulang A pangkat 2-nya. Saya tulis ulang min 5A-nya. Lihat, di sini ada perubahan. Kalau yang tadi positif, kalau ini negatif. Ya. Jadi kamu setelah itu setengah ya. Dikali ini ya. Ingat ini negatif ya. Dikali min 5. Gitu ya. Pangkat 2. Jangan lupa. Kalau tadi kan positif. Nah, ini kalau negatif ya jadi harus negatif. Gitu ya. Ini saya tulis ulang lagi. A kuadratnya min 5A positif. Ini setengah kali min 5 jadi min ya. Min 1 kali 5, 5 ya. Min 5 per 2 pangkat 2. Gitu ya. Kalau sudah dikalikan setengah ininya, maka hasilnya adalah A kuadrat. Jangan A kuadrat lagi. Dalam kurung ya. A kuadrat jadi A dikurang ini min 5 per 2. Minnya sudah saya tulis ya. Pangkat 2. Gitu ya. Jadi A kuadrat min 5A. Tulis ulang dulu A kuadratnya. Ini min 5A 5A. Nanti di sini positif, tetap positif. Sama seperti tadi ya. Tetap positif seperti tadi. Tambah setengah dikali min 5, setengah dikali min 5 pangkat 2, pangkat 2. Setelah itu A kuadrat min 5A, saya tulis ulang lagi, ditambah setengah kali min 5 adalah min 5 per 2 pangkat 2. Baru jadikan kuadrat sempurna. A kuadrat jadi A, min jadi min di sini, 5 per 2 saya tulis sini, pangkat 2 jadi pangkat 2. Itu ya. Sekarang kita ke materi selanjutnya. Akar dan persamaan. Bentuknya beda ya, nggak seperti tadi ya. Suku satunya tetap pangkat 2, tapi suku 2-nya dia langsung konstanta, tidak X ya, jadi beda. Kalau ini kita selesaikan dengan cara apa? Persamaan linear satu variabel ya, bahwa di sini adalah tempatnya huruf ya. Huruf. Di sebelah kiri sama dengan tempatnya huruf, di sebelah kanan sama dengan tempatnya angka ya nak, angka. Ya sudah, X kuadrat huruf ya, sudah benar di tempat huruf. Saya tulis karena sudah benar. Min 12 angka, tapi di tempat huruf nggak boleh, dia harus pindah. Harus pindah. 0 angka, sudah tempat di angka. Yang min 12 ini harus pindah. Tadinya min, maka jadi positif ya, positif 12. Sehingga X kuadrat ini 0 tambah 12 jadinya 12. Nah, karena ini pangkat 2, saya hilangkan supaya pangkat 2-nya hilangkan. Maka karena kuadrat pangkat 2 itu adalah kuadrat, maka dia kalau saya hilangkan jadi begini, plus minus akar. Jadi pangkat 2 kalau dihilangkan sebelah kanannya jadi akar 12. Gitu ya. Jadi akar 12. Ingat, ini ada plus minus, maka artinya kemungkinan ya X1-nya yang positif adalah akar 12 atau X2-nya, jadi ada 2 negatif ya, jadi ini bisa positif bisa negatif, jadi negatif akar 12 gitu ya. Kalau negatifnya di luar kuadrat masih bisa dihitung, negatifnya di luar akar, negatifnya di luar akar masih bisa dihitung. Tapi kalau negatifnya di dalam akar itu nggak ada penyelesaiannya nah ya, ini tanda negatifnya di luar akar, maka masih bisa ada penyelesaiannya gitu ya.
Jadi X1 nya sama dengan akar 12. Jadi himpunan penyelesaiannya ya itu min akar 12. Ini akar 12 positif. Kenapa? Karena ini plus min. Lihat yang B sekarang. Sama seperti ini caranya. Ya, ini tempat huruf ya. Tempat huruf. Ini tempat angka. X kuadrat sudah benar huruf. 49 angka, tapi di tempat huruf salah. Nggak boleh, dia harus pindah. 0 sudah benar angka. Tadinya positif jadi negatif. Maka X kuadrat sama dengan min ya, 49. Nah ini X nya harus plus minus. Berarti akar min 49. Nah seperti saya bilang tadi, ketika di dalam akarnya ada tandanya negatif, maka dia tidak ada himpunan penyelesaian. Kalau dia di luar, ya di luar, tanda negatifnya di luar akar, maka dia ada himpunan penyelesaiannya. Sehingga ini tidak mempunyai himpunan penyelesaian. Tidak mempunyai himpunan penyelesaian. Gitu ya, Nah ya. Tidak mempunyai himpunan penyelesaian. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Sama sesuai dengan syarat ya. Ini kuadratnya harus saya hilangkan dulu. Harus saya hilangkan. Ya, sehingga ini jadi seperti ini ya. X plus 3/4. Karena saya hilangkan jadi plus minus akar 4. Karena saya mau hilangkan pangkat 2-nya dulu. Maka X plus 3/4 sama dengan plus minus 2. Plus minus 2. Jadi dia bisa positif 2, bisa negatif 2. Yang pertama, untuk yang pertama, X1 ditambah 3/4 sama dengan positif 2 dulu saya ambil. Ya. Atau itu yang pertama. Yang kedua, saya ulangi lagi, X2 berarti ya, ditambah 3/4 sama dengan negatif. Yang tadi kan positif 2. Ini negatif 2. Saya selesaikan ya. Maka X1 ini huruf ya, tempat huruf ya. Ini huruf. Ini angka ya. Angka. X1 sudah huruf ya, saya tulis. 2 sudah angka ya, saya tulis. Nah, ini positif 3/4 angka, tapi di tempat huruf nggak boleh. Jadi min 3/4. Nanti ketahuan nih, X1 berarti 2 dikurang 3/4 berapa ya? Gitu ya. Ini juga sama, ini huruf. Ini tempatnya angka. X2 sudah huruf ya. Saya batasi dulu lah. X2 ini yang bagian untuk positif 2-nya, ini untuk bagian negatif 2-nya. Karena hasilnya ada 2, plus dan min. Ya. Jadi X2 sama dengan, sudah benar. Ini 3/4 salah ini. Ini angka, harusnya di tempat huruf pindah. Yang tadinya min 2, maka tadinya positif, jadi min ya, min 3/4. Nah, berapa ini? Min 2. Ini X1. Oke, saya selesaikan yang ini dulu. 2 dikurang 3/4 itu berapa? 2 dikurang 3/4. Samakan penyebutnya ya, 4 ya. Ini pelajaran SD ini sebenarnya. Ya, ini kan angka 1 ya, 4 bagi 1. Ini 4 dari mana? Karena 1 kali 4 hasilnya 4 ya. Pelajaran SD gitu ya. 4 bagi 1, 4. 4 kali 2, 8. 4 bagi 4, 1 kali 3, 3. 8 kurang 3 adalah 5. 5/4. Atau pecahan campurannya 4. Karena ini 4, ini 4 ya. 4 kali berapa mendekati 5 kali 1. 4 kali 1 adalah 4. 5 kurang 4 adalah 1. Jadi di sini hasilnya adalah 1/4 ya. Yang kedua, ini ya. Min 2. Saya tulis per 1 dikurang 3/4. Saya tulis ya. 1 kali 4. 4 ya. Yang depan dulu. Ini kan depan. Ini nomor 1, nomor 2. Ini juga sama. Nomor 1, nomor 2. 4 bagi 1 adalah 4. 4 dikali min 2 adalah min 8. 4 dibagi 4 adalah 1. 1 dikali min 3 adalah min 3. Atau 1 kali 3 adalah
3. Karena minus sudah di sini. Minus sudah di sini. Nah, sekarang min 8 min 3 adalah min 11 ya. Min 11. Karena negatif sama negatif jadi tambahin 8 tambah 3 11. Karena sama-sama negatif dia hasilnya tetap negatif ya. Jadi min 11 per 4. Sudah, pecahan campurannya 4 kali berapa mendekati 11? Kali 2 8. Nah, 8 dikurang 11 berapa? Dia adalah 3 ya. 3. Oh maaf, ini min ya. Ada minnya. Jadi min 2 3 per 4. Ini hasilnya min 2 3 per 4. Materi terakhir sekarang. Sekarang menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Contoh, tentukan penyelesaian dari persamaan-persamaan berikut dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Jadi soal ini gabungan dari yang materi pertama dan kedua, nah, ya. Ini dengan melengkapkan kuadrat sempurna, ya, nah ya. Nah, yang ininya belakangnya, sebelah kanannya dengan akar-akar persamaan. Jadi gabungan, nah, ya, gabungan. Supaya kita lebih paham, kita selesaikan soal ini, nah ya. Ya, ini gabungan, nah, ya, nah ya. Saya selesaikan sebelah kirinya dengan materi yang pertama ya. Yang penting syaratnya harus satu, harus dibikin satu ya. Oke, x kuadrat sesuai dengan yang saya berikan materi yang pertama. Ini yang ketiga ya. Materi yang pertama x kuadrat, berarti saya tulis x kuadrat ya. Plus 8x plus materi pertama begini kan, setengah dikali 8. Setengah ini 8-nya dikali setengah. Pangkat 2. Karena yang sebelah kiri setengah 8-nya dikali setengah ya, 8-nya dikali setengah, maka yang sebelah kanannya juga sama, harus sama ya, supaya adil. Karena sebelah kiri setengahnya dikali 8 ya, 8-nya dikali setengah, maka yang sebelah kanan juga sama, setengah kali 8 juga pangkat 2. Jadi sama tuh, ini sama, sebelah kirinya sebelah kanannya jadi sama gitu ya. Ini seperti yang contoh pertama ya, materi pertama ya. Setelah itu saya selesaikan dulu. Jadi x kuadrat plus 8x plus setengah kali 8 berapa nak? 4 ya nak ya. Sehingga jadi 4 pangkat 2. Ini juga sama, 20. Ini 8 bagi 2 4 ya. Jadi 4 pangkat 2. Ya, masih materi pertama ini. Nah, materi pertama, maka ini x kuadratnya ya. X kuadratnya jadi apa? Jadi x plus 4 kuadratnya jadi 4 pangkat 2-nya di luar ya. Pangkat 2-nya di luar. Oke. Sekarang ini 20 ditambah 4 pangkat 2 kan artinya 4 kali 4 ya. 4 kali 4 itu berapa? 16 ya. 16. Sehingga ini x plus 4 pangkat 2. 20 tambah 16 berapa? 36. Nah, selesai yang materi pertama. Gitu ya. Sekarang materi kedua apa setelah ini? Dikuadratkan kan? Kuadratnya pengen hilang kan? Kalau kuadratnya pengen hilang, maka ini jadi apa? Jadi plus minus akar 36. Kuadratnya hilang, maka dia jadi akar. Sehingga untuk persamaan yang pertama, untuk positifnya dulu. Jadi ini x plus 4 sama dengan plus minus akar 36 itu berapa? 6 ya? Karena kan 6 kali 6 adalah 36. Untuk yang pertama, x1 plus 4. Untuk yang positifnya 6. Ya, yang kedua sekarang x2 sama dengan, untuk yang positifnya x2 ditambah 4 ya. Jadi yang positifnya adalah ngambil positif 6, yang keduanya adalah ngambil yang negatifnya 6 gitu ya. Sehingga x1 sama dengan 6, pindah tempat 4 ya, dikurang 4, hasilnya x1 adalah 2. Yang ini x2, ini min 6 ya, pindah tempat ya. Tadinya ini kan pindah tempat, tadinya positif jadi min. Ini pindah tempat, tadinya positif jadi min. Ya. Dengan x2 sama dengan min sama min, berarti sama jenisnya. Maka 6 tambah 4, 10. Karena sama-sama min, maka hasil tetap min. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah ya, min 10,2. Gitu nah ya. Min 10,2. Contoh soal terakhir nah sekarang. Nah, kita harus bikin dulu ya persamaannya ya. Kan yang di belakang tadi bukannya 0 ya. Pindahin dulu ya. Pindahin dulu. Jadi yang bentuk B ini, kalau yang jadi ini saya pindahkan karena persamaannya itu, kalau yang A tadi kan begini kan. Yang A ya, x kuadrat plus 8x sama dengan 20 ya. Jadi yang sebelah kiri sama dengan adalah
bernilai koefisien semua, bernilai huruf semua ya. X pangkat 2, X pangkat 1. Nah ini pangkat 2, ini pangkat 1. Berarti dia nggak pindah tempat, tetap. Nah yang ini kan nggak ada angkanya di belakang semua, maka ini pindah ya. Ya ini tetap 0, ini pindah tempat. Karena di sebelah kanan sama dengan angka, di sebelah kiri sama dengan adalah huruf. Tadinya min jadi plus ya. Jadi ini 5P kuadrat min 30P sama dengan 0 tambah 18, 18. Nah, sudah jadi seperti ini ya. Kalau sudah jadi seperti ini, kan syaratnya harus 1. Maka ini masih 5. Maka kita harus hilangkan 5-nya. Kalau kita hilangkan 5-nya, maka harus dibagi 5. Saya bagi 5. Semuanya berarti harus dibagi 5. Saya bagi 5. Habis ya. Jadi P kuadrat min 30 bagi 5 berapa? 6 ya. 6P sama dengan, ini kalau dibagi koma nih. Kalau dibagi koma, kalau 18 bagi 5 itu kira-kira berapa ya? Kalau saya bagi kurung ya. 18 dibagi 5. 3, 15, 30 ya. 3,6. 3,6. Ya, jadi 18 bagi 5 3,6. Nah, sudah sama seperti ini ya. Sudah sama seperti ini ya. Kalau sudah sama seperti ini, selesaikannya dengan cara yang tadi. Ya sudah. Ini P kuadrat. Dia jadi P kuadrat ya. Min 6P jadi min 6P. Ditambah, ingat, setengah dikali yang ini ya. Koefisien ini ya. Min 6 pangkat 2. Maka ini 3,6 ditambah sama. Kirinya harus sama dengan kanannya. Berarti setengah dikali min 6 pangkat 2. Oke. Ini P kuadrat. Ya. P kuadrat min 6P plus setengah dibagi 6 adalah 3. Tapi ada negatifnya loh ya. Positif kali negatif, negatif. 6 bagi 2 adalah 3. Jadi min 3 pangkat 2. Ini 3,6 plus. Ini juga sama ya. Min 3 pangkat 2. Gitu. Oke, setelah itu P kuadratnya jadi kuadrat sempurna jadi P min jadi min 3 jadi 3 kuadratnya di luar gitu ya. P min 3 pangkat 2. Jadi ini 3,6 ditambah min 3 pangkat 2 artinya min 3 kali min 3. Min kali min positif ya. 3 kali 3 9. Sehingga ini jadi berapa? Jadi P min 3 pangkat 2 3,6 tambah 9 berapa? 12,6. Belum selesai ya. Belum selesai ini. Karena kan harus dikuadratin dulu. Karena papan tulisnya nggak muat, saya hapus ya. Saya P min 3 pangkat 2 sama dengan 12,6. Kuadratkan jadi P min 3. Hilangkan jadi plus minus akar daripada 12,6. Ya. Nah 12,6 ini kamu akarkan P min 3. Kurang lebih akar 12,6 itu di yang mendekati aja 12 ya. Kalau 12 3 kali 3 9. Kalau 4 kali 4 16 kelebihan ya. Kalau 12 berarti saya ambil 3. Nah, koma kira-kira berapa ya? Saya 5 lah. Yang mendekati saja gitu pendekatannya. Sehingga untuk P pertama, untuk P1 min 3, saya ambil yang positifnya 3,5. Atau P2 min 3, saya ambil yang negatifnya min 3,5. Maka P1 sama dengan 3,5 pindah tempat. Tadinya min, karena ini huruf nggak boleh nih teh. Kalau ini angka nggak boleh di tempat huruf. Maka min 3 pindah tempat, tadinya min jadi positif 3 ya. Maka P1 sama dengan 3,5 tambah 3. 3 tambah 3 aja 6, 6,5. Yang ini P2 sama dengan min 3,5 pindah tempat. Karena angka nggak boleh di tempat huruf, angka harus di tempat angka. Tadinya min jadi positif 3 ya. Di P2 sama dengan ini min, ini positif. Kalau ini min, ini positif, lain tanda ya. Nah, karena lain tanda maka kurangin 3 kurang 3 0. 0 ya, 0,5. Banyakan mana? Minnya apa positifnya? Banyakan minnya. Jadi min 0,5. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah min 0,5 6,5. Inilah ya. Demikianlah video pembelajaran berikut. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.